Ploknya di pohon kopi. Sungguh senang kita kerja di sini karena pemimpinnya baik hati. Amin. 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3. Yuk semangat kerja, THR sudah tiba. Benar? Udah, THR dah. Ya, boleh lagi satu lagi, biar paruh 1.000. Kita baru 300. Pawat paruh 1.000. Pantun terakhir, makan nasi campur terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya sudah di sini. Baik, terima kasih. Berarti Bang Ibu aja ya kita. Saya mau bukan ustaz, saya mau parkir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba 'alaina bisiyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqala ta'ala fi kitabihil karim. Biasanya kalau para ustaz kalau ceramah kalau bulan puasa pagi bacanya orang sudah hafal semua. Siapa yang bisa maju ke depan, saya kasih uang buat buka puasa besok. Bacakan surat yang diwajibkan kita berpuasa, surat apa, ayat beberapa, bacakan apa aja, saya kasih 20.000. Ya kan? Ayo, ya ayo. Ya kita sebelum ceramah, belum tak, kok mau cek-cekan stand up dulu ya kan? Ya ini, alhamdulillah bapak tuh bocah. Nama siapa? Daud Al-Fariji. Daud, Nabi Daud Al-Faris. Terus kerja di mana? MKI Pak, MKI dari maju Pak, jadi pemimpin Pak, dari maju gimana? Berapa lama kerja di sini? 1 tahun lumayan. Enak nggak kerja di sini? Enak. Pimpinannya enak nggak? Keras nggak? Enggak. Galak nggak? Ada. Sebut namanya orang galak siapa? Kalau itu pemimpin sini ada yang galak kerja di sini, saya tambahin 70.000. Siapa yang galak? Berarti dia bohong fitnah. Gak boleh ikut namanya, baik semua. Ada enggak? Ingat pesan saya, kalau ada pemimpin yang galak, pemimpin yang kejam kepada kita, berarti dia sayang kepada kita. Tapi kalau pemimpin yang diam saja, kita menggunakan dia, kita nggak masuk dia, kita bercanda dia, siap-siap 3 hari Anda pulang ke kantor Allah. Benar nggak? Syukur kalau pemimpin yang kejam, pemimpin yang jahat, yang galak demi kebaikan, kamu beri bangga. Ya. Oke, bacakan surah apa, ayat berapa untuk orang diwajibkan puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini baru. Ya, Biblia. Saya bukan saya dibayar, saya ngorek duit. Ya, semoga bangga. Tenang, masih banyak di kantor saya, banyak di sini saya kasih nanti ya. Yang terhormat Bapak Eka Wirawan, Pak sehat selalu, Pak Joko, Allah berkait Bapak semuanya. Ada juga di belakang saya seperti Pangeran Guru-Guru, Bapak Heri Gunawan. Saya kaget sedikit Pak Lima dan Pak Guru Pangeran dalam bajunya gayanya. Semoga kita juga panjang umur, sehat selalu, ketawa. Ya, kalau nama wan semuanya, semoga umurnya panjang sampai Lebaran. Ya, jadi Pak Herwan semuanya ke depan insya Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari kita bisa hadir di sini dan berangkat mengikuti acara bukber panggung kecil mungil indah di kerjaan siapa ini ya? Ini usah kita kerjain tak batin. Nggak pakai biaya, tapi
indah dia Pak, saya bangga Bapak. Perpanjang umur Pak Irawan. Ya, kalau udah membuat suasana bagus. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin pemerintahan. Allah tidak menyuruh kita untuk bersedekah untuk beliau. Allah tidak menyuruh kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Tapi Allah minta, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Basahi kerongkongan kita nih ya. Basahi. Yuk kita selawat sama-sama sebelum menuju bubar. Kita basahi semuanya. Yang gampang dihafal, yang bisa semuanya. Ikuti saya rame-rame sampai tahu sekuat apa suara kita berselawat di IPH ini. Apakah bisa pecahkan kaca atau enggak? Kalau selawat Anda bisa pecahkan kaca, sejuta dari saya. Bahkan semua yang kencang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'adil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak gak? Ya, saya kalau bilang kori, saya bertanya sama Irfan, saya pas bilang, siapa yang ngaji suara yang kori internasional ya? Itu Pak, anak MKI juga ya Pak, luar biasa nih Pak itu. Kaget saya, di biasa itu orang begitu Pak, kalau dipepel Bismillahirrahmanirrahim, habis dahulu udah terasa Pak. Tapi ngaji terus ya bersyukur. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kalau saya ngomong salah mohon dimaaf, karena saya bukan ustaz ya, saya orang biasa, kerja saya tukang parkir. Kalau saya keliling ke sini, yang ada saya adalah wajah saya si ganteng ini. Ya, nanti ya kalau ketemu saling sapa sama saya. Dia bukan ustaz ya, kalau saya ngomong yang udah lebih dari ustaz dan sudah bagus, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya pernah dengar guru saya berkata bahwa beliau adalah ketua majelis ulama di Beduk. Ketika Ramadan datang, katanya banyak orang pada mati. Banyak orang dicabut oleh Allah nyawanya. Saya bertanya, apa benar kalau puasa orang banyak diambil oleh Allah nyawanya nih Pak? Saya pikir iya juga. Januari, Februari Allah kasih banjir di mana-mana, Allah kasih gempa bumi, Allah kasih teror. Berapa nyawa yang mati saat itu? Saya pikir benar juga nih omongan ustaz saya. Kematian datang tiba-tiba. Ada yang orang hari ngobrol nih, ini mana ngobrol nih? Siapa tahu sore mati? Kita nggak tahu kan? Iya, benar. Kita nggak tahu Pak Eka dengan gagah saya kaget ketika saya tanya Pak, siapa Pak? Dia saya baru, namanya Pak Eka. Orang mana Pak? Dia katanya orang Ambon, Pak Teteh gitu ya. Tapi kalau Pak Eka emang tampang orang luar. Tapi saya lihat, kok ngomongnya lembut, kok manis, kok rambutnya gak keriting, jangan-jangan blasteran nih ya. Ternyata Pak Eka pasang aku juga. Usai, kalau orang Ambon mah misalnya, woi, kok ngomong, woi, ternyata enggak. Justru yang berangkat namanya Heri Gunawan. Senang banget Heri Gunawan ya. Tapi yang namanya Heri. Jadi duet mau antara Pak Heri dan Pak Eka itu luar biasa. Ya, ada Pak Wawan keras, Pak Eka yang menstabilkan suasana. Terima kasih Pak, duet mau jadi kalau semua orang yang Pak Wawan Pak, ini akan bau, tapi kalian pingsan semua tiap hari. Dan Pak Wawan, wow, galak banget, cerewet banget ya. Ya kan? Ya, Pak Wawan lagi. Pak Wawan lagi. Jangan lagi, siapa yang dunia hari ini? Pak Wawan, dia lagi. Tapi bersyukur Pak, saya bangga beliau. Walaupun dia orang cerewet, dia orang kerja Pak, tapi baik hati.
Dia suka kalian kan? Ngobrol sama kalian, ketemu sama kalian. Dia marah buat kebaikan. Tuh bawa cek kunci ada 1 juta buat saya. Ya, itu sekilas Pak. Kalau kita bicara perkataan 3 hal yang Allah takdirkan kepada kita, tadi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya setiap orang yang bernyawa akan mati. Mati macam-macam. Ada orang yang bisa sakit 3 bulan, nggak mati-mati. Suaminya yang jagain mati duluan. Ada nggak? Ada suaminya sakit 4 bulan, 5 bulan, nggak mati-mati. Yang mati siapa? Istrinya. Ada nggak? Kenapa bisa begitu? Stres. Ya mahal, nungguin makanya sehat dikasih ke dokter sehat, yang jagain orang tidur, duit tidak punya, dia yang mati. Ada begitu? Semoga kita panjang umur semua ya. Satu pihak, ini mau Ramadan, ayo kita jaga perbaiki diri kita baguskan iman kita agar mati nanti husnul khotimah, kita ke surganya Allah di jalan nanti. Allah kasih kita, hei manusia, kalau kamu bisa mati husnul khotimah, akan ku kasih banyaknya bidadari cantik, kamu tinggal pilih setannya. Ketika Allah kasih kalian bidadari 10 bidadari yang rupanya cantik banget, ini istri kamu, saya tanya sama Jeje. Ketika Pak Jeje tanya sama Allah, hai Jeje, hari ini kamu masuk surga, kamu mau pilih mana Pak Jeje? Kata Allah, mau bidadari 10 apa istri kamu? Saya tanya Pak Jeje, pilih mana? Bidadari. Nah, Pak Pur pilih siapa Pak Pur? Mau bidadari 10 apa tuh wanita istri Bapak? Siapa? Istri. Dia berantem Pak Pur. Istri sama bidadari. Kalau yang pilih istri, emang luar biasa. Emang gak bosan di rumah diomelin? Di surga kalau mau main bidadari colek kelakuan loh. Tapi yang paling bagus, istri kita pilih bidadari tidak dapat. Ya, jadi itu Pak, maksudnya Allah pilih mana? Ya Allah, nah saya sama istri saya pilih istri saya ya Allah. Tapi mohon maaf, bonus kreditan saya minta bidadari 10 ya Allah. Oh gitu. Ya, jadi itu kita pilih. Yang kedua adalah jodoh. Siapa yang berjodoh di sini? Ada yang berjodoh? Kata Nabi, kalau kalian memilih wanita atau cowok, pilih 4 perkara ini. Yang sudah terlanjur, mohon doa aja sama Allah, ya semoga saya berubah ya Allah. Tapi yang belum masih jodoh, yang pertama cari hartanya. Benar? Cari yang kaya, cari yang bapaknya pengusaha, cari yang bapaknya miliarder. Bukan kita matre. Kalau kita punya mantu mertua kaya, punya rumah, kita nikmatin hidup kita, anak bagus, istri skincare banyak, karena kaya. Jangan asal comot, pilih pertama ada kaya. Enggak kaya, dikata Nabi, pilih satu lagi. Apa ya Rasul? Bibit bobot keturunannya. Berapa bebek? Kata bibit bobot bebek ya? Bibit bobot bebek apa berapa bibit bobot nih? Cari keturunannya. Oh dia anaknya Pak RT. Oh dia anaknya Pak Lurah. Oh dia sering berbagi kemana-mana. Itu kita cari keturunannya. Kenapa? Agar anak kita biasa lahir punya keturunan yang baik. Jangan tukang mabok, jangan tukang narkoba, jangan raja online, raja pinjol dipilih. Lahiran 9 juta, punya duit habis. Benar? Iya, kalau sekarang gaji 1 juta lagu-laguan main pinjol. Isi dana tiap hari pego. Ada yang betul tidak ada? Bapaknya ini siapa raja pinjol sih? Pecat Pak. Karena ini menular nih. Menular. Ya itu perbuatan gak bagus. Mau utang susah, kapal susah juga pinjol aja. Lumayan 2 juta biar dapat ya. Tapi insya Allah jangan tak pinjol masyarakat kita. Jaga anak kita, jaga kita dari pinjol. Ya, terus ada lagi nama yang ketiga, yaitu Allah kasih dari rezeki Pak. Yang sudah kaya bersyukur sama Allah, yang masih miskin bersyukur kepada Allah. Apa kata Bung Roma, abang saya mengatakan di syairnya,
Kalau belum miskin, tetap semangat. Lu kayak jangan sombong. Tahu kata abang saya, dan tahu dengan lagu syairnya, yang miskin harus kuat, yang kaya harus kuat. Apa kata abang saya berkata Romo Irama? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Benar nggak? Yang kaya janganlah bangga dan jangan busukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Tuh, miskin jangan sedih, jangan bunuh diri. Orang udah susah hidup modern, jangan banyak tambang. Tolong Pak Irwan, orang fakir, Pak Irwan, orang fakir, jangan sering pakai tambang. Takut terus banyak utang, udah tambang pengen bunuh diri. Tambang aja hilang dipakai buat bunuh diri. Makanya jangan pakai tambang. Oh Amir, ya, jangan ditambang-tambang aja Mir. Yang sampai diambil buat gantung diri. Besok ditemukan innalillahi seorang dai jurusan ini meninggal pakai tambang parkir. Berarti punya utang tidak mati sama tukang parkir. Ya itu. Ya kalau yang mau mati gampang-gampang aja. Yaitu tiga perkara. Kita tembak ke udah aja beli Pak. Masih lama. Wah, itu mah 2 juta. Ya. Di belakang. Ketiga Ramadan akan datang. Yang pertama, banyak kita datang ke rumah saudara-saudara kita, banyak kita datang ke keluarga kita, banyak kita datang ke emak kita, tengokin emak kita, jenguk emak kita, bawain telur, bawain beras. Kalau mau bulan puasa jangan datang lenggang, kita duit orang tua, telur jauh diambil dibawa pulang. Itu kebiasaan anak sekarang. Ada yang begitu? Kagak ada. Kata-kata mah ya Allah, lumayan 4 juta. Kalau ada apa yang bilang? Alhamdulillah mah kerja di DPR berkah. Manajemennya baik, kasih uang terus. Saya lewat kecek jajan motor-motor. Orang-orang parkir dikasih duit buat parkiran ya, terima. Baik mah belum buat emak semua mah. 4 juta, saya mah gampang ada pinjol ini. Yang kasih makan mungkin. Bagaimana orang tua ketika mengandung 9 bulan kita dilahirkan, saya ibuku sebelum meninggal, setua-tua orang tua, istilah sebodoh-bodoh orang tua kita, kalau udah meninggal, Anda akan merasakan ada sebuah lagu kita sayang ibu kita. Apa kata lagunya? Ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga dibanding mengandung, melahirkan, menyusui, melahirkan lagi, menyusui lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Satu kata buat malu, doyan. Bapaknya juga. Itu terus kita jaga pelihara emak kita. Ya jangan sampai orang tua kita terbelang apa banyak gak punya melengkara agamanya mau puasa. Yuk tengokin yang belum tengokin, silakan Pak, cicil bayar kasih orang tua, beliin daster, beli jerambat, main gak? Emang orang tua kalau kasih buat siapa saya tanya? Anda gak? Tapi kalau orang tua mak 1 juta ya mak, emang buat siapa saya tanya? Buat siapa tidak? Dia kasih lagi buat cuci-cuci yang benar. Duit dari kalian itu dikasih lagi nih. Hijau itulah. Orang tua beda sama kita. Orang tua masih memperhatikan anak-anaknya, walaupun dia sudah kawin, tetap orang tua itu akan datang. Ya, jadi selanjutnya kita ini sudah memasuki bulan keberapa? Bulan keberapa? Hari keberapa? 22. Gak terasa sudah 22 hari. Berapa yang kalian punya baju sekarang ini? Berapa yang membeli baju koko sudah lebih dari 22 biji? Ada? Siapa yang punya mukena? Udah ada? Sekarang banyak cowok kenal dengan cowok, ada cowok mata keran, ya. Cowok suka belirik cewek-cewek cantik, nama
Ya datang ini bawa paket di tempat lain, setiap hari yang penting diklik. Kurang ajar itu bini, ketika mau datang tuh paket dia pernah gibah, dia ke rumah teman gibah. Suami lagi tidur, assalamualaikum, paket sama-sama, romlah berapa duit cepet mati ya suami. 5 paket sehari 100.000. Lihat Pak, bagi perjuangan kalian. Ibu-ibu, anak muda yang mau kawin, lihat. Suami kamu berangkat pagi pulang sore, kerja di sini panas-panasan, bekerja nggak benar, ini memeli. Ini kalian habisin buat beli paket-paket doang. Hormati suamimu, jaga suamimu, kasihan sudah berupaya membeli makanan, cari hidup keluarga, habis-habisin. Ya, jadi jaga jangan sampai jor-joran. Surga rindukan 4 orang. Yang pertama tahil Quran, orang yang baca Al-Quran. Al-Quran pedoman kita diturunkan berangsur-angsur. Saya kasih 50.000 lagi. Ada mau? Ada yang mau 50.000? Saya kasih 50.000. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Diturunkan surat pertama ini, surat kedua ini, berapa tahun, berapa bulan? Ada pertanyaan saya, surat apa yang Allah turunkan pertama kali untuk Nabi Muhammad? 1. Berapa ayat? Bacakan. Berapa tahun turunnya? Berapa bulan turunnya? Berapa hari turunnya? 50.000 kalian. Surat apa? Berapa ayat? Bacakan. Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa hari turunnya? Ayo silakan. Ada yang bisa cepet saya kasih. Ayo cepat. Sengaja gua ngambil waktu aku sama saya. Baju sih baju. Ayo berapa? Ayo surat apa? Berapa ayat? Berapa tahun? Berapa hari? 5 ayat. Sebutin. Gampang banget sih. Surat apa? Berapa ayat? Bacakan. Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa hari? 100.000 dari saya. Aduh, saya mah gak bisa kan. Ini nih. Kalian tahu nih. Saya tambahkan lagi gopek kita pahlawan. Coba saya itu pahlawan kita. Amir, mana Mir? Mir. Wah, tambah Amir. Ini Pak di sini, dia pegawainya parkir Pak. Surat parkir, jawabnya. Ya, surat apa? Mir. Surat. Itu Ikro 2. Surat apa Mir? Surat ya. Cair Mir, enak. Itu enak tuh. Ya, berapa tahun Mir, berapa bulan, berapa hari turun ayat surat itu? Selesai. Anda sudah maju, saya kasih 10.000. Cepet gak mau ya, yang bisa tuh cepet. Kalau bisa juga temenin saya WA saya. Pak, saya mau ayat Pak, bacain itu kirim ke saya. Saya kirim itu cepet. Tuh ya, bukan di Google ya, buka HP udah tuh ke Google ya. Tapi sebelum tali Quran yang kedua, hafizil lisan, jaga lisan. Saya bilang Pak dulu, apa namanya itu semua ada dulu namanya apa Pak Ika? Panca indera ya. Allah kasih panca indera kita yang paling hebat Pak, yang luar biasa. Kalau ini sampai tembus keluar Pak, hancur negara kita. Istri sama suami cerai, bibir sama buah meja penjatuhan, ini akan hancur Pak. Allah tutup 2 gerbang di diri kita. Bukan tangan, bukan kepala, bukan telinga, bukan BOL, bukan.
Allah kasih pajak kita dijaga Pak, yaitu lisan kita. Lisan kita tak bertulang, tapi ketika keluar dari ucapan dengar akan ribut. Allah jaga dengan bibir kita, benar nggak? Ketika bibir kita ngomong lagi gigi kita, makanya jaga lidah. Jangan suka menghibah, jangan suka ngomongin orang. Biarkan ke orang itu, saya satu Pak, saya punya mertua orang biasa kaget juga Pak. Saya nggak tahu, saya tidak ketemu mertua saya, pelajaran buat kita. Ketiga istri yang meninggal mertua saya jadi kubur Pak, kan harganya mahal 9 juta 10 juta. Ingat bahwa kalau mati jangan kata duit tidak berguna, duit sangat berguna. Sekarang kalau kita ke pemakaman itu harganya 10 juta 12 juta Pak, dimakan, bener nggak? Istrinya dikubur Pak, RT manggil saya, Pak ini gimana ya? Ibu ini mau ditumpuk Pak, sekali itu ditumpuk ya, malah ditumpuk, suaminya dibawa. Emang kenapa Pak RT? Saya bilang, ternyata jasad almarhumnya Pak udah 5 tahun saya lihat sendiri kepala saya Pak. Tuh kalau dari kubur ngomong saya, Pak ini jenazah masih utuh banget Pak, kakinya masih blonjol, tangannya masih jangkep, ya kan sedih. Jadi kiai bukan, Ustaz bukan Pak, orang biasa baik suaminya. Sampai kata Ustaz saya percayanya tulang dari tulang digebuk-gebuk Pak, digebuk, digigit, gakep masih ada. Saya udah nanya apa rahasianya. Kata anak-anaknya cuma satu. Orang tua saya kalau saya bergibah ngomong tetangga, dia bilang jangan suka gibah, dosa, biarin dia mah. Mungkin itu tidak pernah lidahnya keluar sepatapun untuk ngomongin orang. Kata abang saya lagi, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Kata bang saya Robi Rama mengatakan jangan gibah, bahaya Pak kalau gibah. Makanya yuk sama-sama semua jaga lidah kita, jaga pelihara diri kita. Dan yang ketiga, kasih makan bersyukuri Pak. Ya, Anda jangan karena patungan, jangan karena dimintakan duit 30-40 Anda nyesel. Ingat Pak, kalau bicara 30-20 kecil, orang buat perut kok enggak. Ini lu kasih 30.000 patungan buat acara ini, jangan ngumel. Pakai patungan astagfirullah Pak. 30.000 kalian mau makan, siapa benar? Ada lontong semuanya, itu lebih 20.000. Ya, siapa yang dimakan orang kelaparan? Insya Allah Pak, pahalanya akan mengalir. Bersyukur akan dibuat Pak. Insya Allah kita semua bisa masuk ke orang yang tepat Allah. Yang terakhir, puasa. Jaga berpuasa kita, puasa yang sudah 3 lebaran menghitung hari, tinggal 10 hari lagi. Yuk kita pelihara. Yang belum sholat tarawih, ayo sholat tarawih. Yang belum sholat wajib, yuk sholat wajib. Sama-sama Pak. Sholat tarawih yang diwajibin, sunnah kerjakan di rumah Pak. Mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, silakan. Pilih yang cepat, pilih yang keras, pilih yang lama, silakan. Ketika Ustaz pilih-pilih mereka. Ketika sholat, besok insya Allah sholat taraweh, imamnya Bapak Wawan Gunawan SNDE SNDO, dia akan memimpin taraweh. Bilang, ya imamnya Wawan apa banget dah, belajar Pak. Dia pindah hari ketiga, lagi sholat ini imamnya Gunawan. Gua pindah hari ketiga kembali sebelah. Dia datang pakai peci, dia pakai kopiah untuk kembali dan cepat. Yasin Allah ada kan? Ketemu dia lagi imamnya. Ya buset, gua mesti dia lagi imamnya. Ya jadi jangan lihat itunya. Kita tetap siapa imamnya. Emang sholat tarawih mau sebentar Pak. Bawa lama banget Pak. Kita udah kerja maka bukan ini. Di majelis tiap hari ada sholat, ada ceramah Pak. Jadi pada kerja nangis semua. Ya Allah, ceramah lagi. Kerja besok, ceramah lagi. Ya, dari pengurus DKM, tolong kalau acara taraweh yang buat tiap hari tiap malam ceramahnya, seminggu 2 kali aja. Ya cari sampaikan ke DKM-nya agar ibadah puasa kita jadi enak, jadi bagus. Karena Ramadan mempersatukan diri kita. Kapan suami istri bisa makan bareng kalau bukan puasa? Biasa laki makan di luar, istri makan di luar, tapi ketika puasa, ketika jam 7 istri sudah bangun, bangga Pak, 100 saya jempolin buat istri. Kenapa? Bangun jam 2 subuh, Bang, bener.
kita masih ngor nggak? Udah jam 3, udah goreng ayam, dibangunin, yang bangun ya, udah mau imsak, apakah suaminya? Masih lama, jam goreng ayam pak, merebus lagi, merebus sayur, dibangunin jam 4, ya bangun, udah jam 4, apa suaminya masih bungkal, kehebatan seorang istri pak. Hargai istri bapak, jaga istri bapak. Kalau istri nggak mau masak nyaurin bapak pak, Anda boleh taruh di FKI, masukin ke kantong sampah yang gede, masukin ke gula. Ya, jadi kalau bersyukur dan ingat pesan terakhir. Ini dari Pak Eka bilang, kira-kira kalau saya mau kawin lagi, saya nyari yang kerjaan apa? Pak Eka. Saya mikir pak, saya tanya di Meta, saya ketemu pimpinan saya mau nanya, kalau saya mau nyari kawin lagi, tipenya seperti apa, kerjanya apa yang saya cari. Saya ajarkan buat kalian, ada 3 tipe yang pada kawinin pak, yang Anda nikahkan. Yang satu, jangan cari di sosmed dulu ya, karena wajah cantik akhirat tua. Carilah orang yang kerja di cleaning service. Benar. Kenapa suruh cari cleaning service? Dia rumah orang dibersihin, benar. Ini kalau udah cleaning service pak, berapa kotornya nih? Bangga saya mereka cleaning service. Kalau punya istri cleaning service pak, tai orang disiram, benar. Tai orang dibersihin pak, dia nggak malu. Tetap bekerja dia akan bersih pak. Kalau anda kalau cleaning service, insya Allah rumah anda jauh dari kotoran ayam. Dari karena jiwa dia pembersih, maka carilah istri atau suami dari cleaning service tadi itu. Ya, tadi yang kedua, putusin, ganti sama cleaning service pak, insya Allah aman. Gajinya tahu, kelakuannya tahu, pipinya tahu, betul lah. Ya, cleaning service. Yang kedua, cari security pak. Security kan apa? Ganteng-ganteng, tampangnya gagah, gede. Kalau security di sini tampangnya kecil, curut, ganti pak. Malu saya masuk ke mall belajar ke sini, disambut. Iya pak. Security itu pak, tidak pernah ngomong di bos-bosnya. Mau datang, siapa? Saya dibantu. Silakan pak. Gimana kasih? Solo pak. Kemana? Kanan pak. Siap. Pintu kasih. Security cuma satu kerjaan pak. Siap izin. Siap sama. Apa petak? Siap sama petak. Mau izin dulu. Kalau saya dipecat pak, izin dulu. Security berani pak menjaga mobil-mobil yang ada. Security menjaga gedung-gedung ini pak, aman security. Kalau kita bayar ke security, jangankan rumah kita akan aman, hati pun akan terjaga oleh security. Benar? Jadi carilah orang yang kerja security. Yang ketiga paling the best, paling hebat, paling cakep, carilah orang tukang parkir. Tidak sombong, tidak berlaku, mobil mewah, dia berbangga-banggakan, dia pegang, dia jaga, pergi. Dia berkata, ya Allah, saya sholat ini Engkau ya Allah. Jago mengatur keuangan tukang parkir, berapa banyak uang masuk diterima pak? Dia amalin begitu pak. Dia kasih orang pajak lah. Dia kasih manajemen 5%. Saking baiknya tukang parkir pak. Kalau kalian tukang parkir, anda akan orang kaya raya, dermawan, tidak sombong, cari tukang parkir. Yang ketiga, jangan cari siapa pak yang bisa pemburu binatang mana itu? Ya, pes kontrol. Jangan kalian cari orang yang menjadi pes kontrol, karena jiwa pembunuh. Tikus dibunuh, kucing dibunuh, semua dibunuh sama dia. Kalau anda kawin sama pes kontrol, ingat, ketika kamu berantem dengan suami, jiwa pembunuh anda. Betul ya? Bercanda. Insya Allah kalau kalian pes kontrol pak, dari tikus rumah kita, benar? Dia kucing rumah kita, dan ada yang di rumah kita, karena jiwa dia adalah penyayang binatang dia bunuh. Cari pes kontrol. Pak, tuh saya lagi pak, pak, ya, berapa jam, lama juga, sampai lupa bawa
cek baik. 30 menit Pak. Pak, juga sih Pak. Hah? Pura-pura. Satu di sebelah lagi boleh. Kalau saya bayar undang 12 menit. Jadi terima kasih Pak kami masih jaga kesulitan Pak. Terus terima kasih hari ini saya lihat sih luar biasa Pak. Kerjasama sama parkir, bantu sampah-sampah ya Pak. Sampah-sampah parkir bangga dibersihkan kelompok parkirnya Pak. Tolong Pak, tulang parkir saya kan sudah pada tuh keluarga barang ini paling mudah Pak, itu bersihin Pak, mantap lah Pak. Jadi penilaian buat Bapak Pak gila ya MKI siapa sih ketuanya jenius gila ya parkir dibersihin. Ya ada Pak Eka dan Bapak kawan Pak, kalau mau saya parkir ya sebetulnya cek Pak, mahal biayanya. Yo Pak, lupa. Apa nanti kalau Pak bahasa Jepang itu apa kalau bersih juga? Kalau itu Pak, jangan kau cari yang terus kering Pak. Ini servis baru kering pegang alat itu Pak. Aku coba ya, tidak ke bawah Pak. Ya Pak coba. Dan cari yang gede, yang alat gede juga gede. Nah orang Pak udah beratnya 50 kilo. Stres dan udah duit disuruh bersihin itu Pak. Ini terbang ya. Jadi cari yang bagus-bagus. Terima kasih semuanya. Saya bangga sama Permata Hijau, punya pemimpin yang baik hati, yang menyenangkan kita semuanya. Semoga upaya kita, kebersamaan kita makin jaya ITC Permata Hijau. Ya, nanti kalau kalian dari sini besok saya terakhir di depan ITC Permata Hijau lagi buka padel Permata Hijau, satu orang main 750.000. Besok pakai baju padel, kita sama-sama ke situ, kita main padel, kita lihat Pak. Dari duitnya, insya Allah acara itu berkah Pak. Enggak ada yang buat investor Pak. Tadi bilang berapa orang ada di sini, mau dikasih duit 100.000. Ya, tadi Pak teman saya. Pak, ada berapa orang yang buka di sini? Ada 50 Pak. Mau kenapa? Bapak saya kasih bonus main padel mau enggak? Orang 50 Pak enggak, bapaknya sendiri. Itu mungkin 50 saya bilang main padel itu sendiri. Jadi 20.000 itu buat saya. Ya jadi terima kasih kalau waktu juga saya mau ngomong banyak tentang salah karena bukan kita cuma seorang stand up comedy saja ya lah. Kalau mau mengundang saya itu silakan Pak. Free tidak apa-apa. Ya kemarin saya bukan ini Pak, saya lucu Pak. Saya itu cuma menang pakai baju kita ya Pak. Kemarin ceramah di apartemen manajemen Mas ada Marco Pak. Kan manajemen yang mereka bilang ini, Pak bisa nggak ceramah di tempat saya? Kemarin nih Pak. Musik Pak, sebetulnya parkir dan tuh pohon kok di status keren banget pakai. Nah orang saya pakai AI Pak, dan buat Pak itu AI bukan saya. Kabarnya apa Pak? Tanggal 10 saya ceramah katanya Pak. Saya bilang Pak, tapi tanggal 10 datang resmi Pak, pakai surat resmi nih, saya dikirimin Pak. Bukber ditunda tanggal 13. Ada surat resmi saya bilang, mohon maaf. 13 besok saya nggak bisa ada acara di agent party keseluruhan agent. Kalau emang mau tanggal 13 silakan cari ustaz yang benar. Benar. Pak baru saya bilang sampaikan ke direksi kalian bahwa saya tanggal 13 tidak ada waktu untuk isi di situ. Saya pengen buang-buang nggak bisa ceramah ya. Di rumah Pak. Besok jadwal bukber resmi diubah ke tanggal 10. Ikutin saya. Gue bilang sialan bakal 10. Yang saya menghindari ya. Saya pikir datang cuma begini Pak. Klinik. Ya Allah Pak, jangan tuk. Dan datang gimana sudah. Owner. Ya Allah, iya, kalau itu siapa saya kenal. Saya apa aja. Dari Solo Pak, saya belum masuk. Saya pejabat tinggi semuanya. Saya berdiri begini. Balik. Iya. Pak, pas selesai itu, semua manajemen kata nanya, Bala, lu nggak ustaz dari mana? Dia jawab saya tadi. Pak, lu harus beritanya dicembar seluruh penjuru sinar emas katanya. Karena Bala, pada nanya, Bala itu utang siapa kemarin lu pakai? Kenapa? Saya keren juga saya. Lalu cuma bohong-bohongan doang. Bala, kata Bala, enggak itu bos saya mau parkir. Masa sih lu gitu. Datang penghuni apartemen Pak WA.
Bala kalau buat acara di tempat gua, bos tuh terus ceramah tempat gua aja, gila nggak berapa? Ya akhirnya udah bala, yang penting kita selesai, amal baik kita bagus di sana. Ingat pesan saya orang yang malu Pak, tapi nyebut nama Allah, saya mau mati Pak ceramah kemarin. Ketika selesai selagi ceramah Mas MKI, siapa yang bisa nebak gocap? Pak udah aja, berhentilah Pak, makan kayak gini. Saya pikir itu bakso, sausnya saus Pak. Saya beli bakso nih, buat pelajaran sama kalian. Tiba-tiba saya tuangin tuh. Saya tukar saus Pak, sambal. Saya makan Pak pedas banget. Gila Pak, waktu 2 menit saya akan cabut ajal saya sama Tuhan. Keringat keluar dingin semua Pak. Saya pengen muntah satu juga. Ayo Pak, bawa tak WC. Itu Pak, daging saya, bakso saya, ada yang lagi wudhu sampai bakso musuh. Ya, jadi jangan makan pedas-pedas ketika buka puasa. Ya, sekali lagi mohon maaf bila salah kata yang dimakan. Semoga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diampuni dosa-dosa kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oon Ahmad Afandi.